Shalom, saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara, seorang ustadz dengan asiknya menceritakan kebangkitan Tuhan Yesus di dalam masjid sambil membacakan ayat-ayat Alkitab. Mungkin tujuannya lain, tapi apapun itu, dia sudah memberitakan Injil kepada jamaah muslim. Nah, saudara dalam Tuhan, mari kita melihat videonya terlebih dahulu. Diterangkan di dalam Lukas ayat pasal 20 ayat 36. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Artinya orang kalau dibangkitkan itu berarti tidak mati lagi, dan mereka tidak berbentuk jasad tapi seperti malaikat-malaikat, bukan dalam bentuk kasar tapi dalam bentuk yang halus. Tetapi dikatakan di sini bahwa Yesus bangkit dari kematiannya bukan seperti malaikat, bentuk kasar. Dalam Injil Lukas pasal 24 39 sampai 43 diterangkan juga ada di situ, lihatlah tanganku dan kakiku. Setelah bertemu sama muridnya ini ketakutan, ini hantu yang datang ini. Gitu loh. Wah, ini makhluk halus ini yang datangi. Kok ini Yesus datang lagi? Ceritanya begitu. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendiri inilah. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kau lihat padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya, karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah kamu padaku makanan di sini? Kamu tidak percaya kalau aku ini beneran? Bukan hantu aku ini. Kepingin bukti yang lainnya? Adakah padamu makanan di sini? Ada makanan nggak di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya, Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Oh iya beneran, kalau hantu tidak makan ikan goreng berarti. Lah, artinya mereka benar-benar ragu bahwa yang dibunuh itu adalah Yesus. Mereka tidak yakin. Dari yang ada sekarang ini pun tidak ada yakin, karena ayatnya bertentangan. Dalam Lukas yang tadi itu dinyatakan bahwa manusia itu kalau bangkit dari kematiannya bentuknya seperti malaikat, bukan dalam bentuk kasar tapi dalam bentuk halus. Tapi ada di sini mereka menyatakan Yesus bangkit dari kematiannya bentuknya kasar, ada tulang, ada daging, makan ikan goreng lagi. Ini adalah satu bukti bahwa in yattabi'una illa dhon. Baik, saudara dalam Tuhan, itu videonya. Kita sudah lihat bagaimana seorang ustadz ya dengan semangatnya menceritakan bagaimana Yesus bangkit dari antara orang mati sambil membacakan ayat-ayat Alkitab. Memang ya tujuannya pasti memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab sendiri. Tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa ya ustadz ini tidak sadar kalau dia sedang menceritakan kisah Tuhan Yesus kepada jamaah muslim. Ya, dia membacakan ayat-ayat Alkitab. Ya, ini sangat luar biasa dalam Tuhan ya. Secara tidak langsung orang ini mendengarkan ayat-ayat firman Tuhan ya. Entah mereka percaya atau tidak, itu urusan mereka dan itu pekerjaan Roh Kudus Tuhan lah. Kita berdoa supaya Roh Kudus bekerja dalam hati jemaat yang mendengarkan ayat-ayat firman Tuhan yang dibacakan oleh ustadz ini. Saudara dalam Tuhan, walaupun ustadz ini ya tujuannya memutarbalikkan kebenaran Alkitab,
Tapi bagi saya tidak menjadi masalah, karena kalaupun dia memutarbalikkan kebenaran Alkitab di dalam masjid, ya, itu tidak mengubah daripada kuasa Tuhan bagi Kristen sendiri. Ya, terbukti hari-hari ini Kristen semakin berkembang. Bahkan di Indonesia ini, ya, kalau kita melihat di media, ya, di YouTube misalnya, ya, hampir setiap hari ada orang yang percaya Yesus, hampir setiap hari ada orang yang beri diri dibaptis, sebagai bukti bahwa Tuhan berkuasa dan Tuhan ada bagi kekristenan di Indonesia ini. Walaupun ya di luar sana ada orang-orang yang berusaha menarik orang Kristen dari imannya, tetapi Allah Roh Kudus Tuhan bekerja sehingga orang-orang Kristen tidak mudah percaya dengan orang-orang yang memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab. Seperti seorang ustadz di video tadi, ya, kita lihat dari penjelasannya bahwa ustadz ini sebenarnya sedang memutarbalikkan fakta daripada ayat-ayat yang dia bacakan di depan jamaah, ya. Tapi bagaimanapun, ya, dia sudah menyampaikan ayat-ayat firman Tuhan kepada jamaah dan jamaahnya itu sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi, ya, kita berdoa supaya Allah Roh Kudus Tuhan bekerja bagi mereka yang mendengarkan ayat ini, dan di waktunya Tuhan mereka boleh menjadi pengikut Kristus, ya. Saudara dalam Tuhan, mungkin hal ini mustahil bagi manusia, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Tuhan yang menjamah hati orang yang mendengarkan firman Tuhan dari ustadz ini, dan akhirnya mereka menjadi orang percaya kelak. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, sebenarnya bukan hanya ustadz yang di video tadi yang suka memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab, ya. Ada juga ustadz lain yang suka berkuar-kuar tentang Alkitab, tapi tujuannya memutarbalikkan isi daripada Alkitab itu sendiri. Ya, contoh nyata lah, ya. Misalnya Ustadz Kainama yang sering membahas Alkitab, tapi ujung-ujungnya ngawur, tidak sesuai dengan penafsiran Alkitab itu sendiri. Dan biasanya Ustadz Ahmad Kainama selalu minta bantuan dari Om Google, ya. Tanpa Om Google, biasanya Kainama tidak bisa memberikan narasi tentang isi daripada Alkitab, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi, buat orang-orang semacam Ustadz tadi yang memberitakan isi daripada Alkitab, tujuannya untuk memutarbalikkan fakta Alkitab itu sendiri, ya, kita berdoa supaya lewat mereka Tuhan menyatakan mujizat sehingga orang-orang yang mendengarkan mereka, ya, justru oleh kuasa Roh Kudus mereka percaya Yesus. Itu tugas kita sebagai anak Tuhan, ya. Kita berdoa, ya, supaya setiap firman Tuhan yang disampaikan dengan tulus maupun yang disampaikan dengan tidak tulus atau dengan maksud lain, ya, Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan, sehingga melalui kuasa Tuhan banyak jiwa-jiwa yang percaya Yesus hari-hari ini, ya. Saudara Tuhan, sekali lagi saya katakan bahwa apapun yang dilakukan orang ini untuk menarik orang-orang Kristen dari imannya, saya katakan bahwa kuasa Tuhan, kuasa Kristus lebih dahsyat dari semua itu. Karena bagaimanapun mereka hanya manusia, ya, mereka tidak bisa menjangkau kuasa Tuhan melindungi umat Kristen. Dan seperti yang saya bilang di awal, bahwa kalau kita melihat data juga, ya, sebenarnya Kristen ini bisa dibilang cukup pesat perkembangannya di Indonesia ini terkhusus, bahkan di dunia, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi, kalau saudara melihat orang-orang semacam Ustadz tadi memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab, jangan marah, ya, jangan kesal, jangan melakukan hal yang tidak terpuji, tetapi doakanlah supaya pemberitaan mereka itu, ya, dijadikan Tuhan sebagai berkat bagi pendengarnya, sehingga orang-orang yang mendengarkan mereka boleh percaya Yesus di waktunya Tuhan, ya. Jangan kita emosi gara-gara mendengarkan ustadz-ustadz seperti ini, tapi kita bersyukur. Karena kenapa? Jikalau saya atau saudara yang menyampaikan firman Tuhan kepada jamaah masjid, pastinya kita ditolak, diusir, ya, karena itu tidak sesuai, ya, dan juga tidak boleh.
Tetapi karena ustadznya sendiri yang menyampaikan ayat-ayat firman Tuhan kepada mereka, membacakan ayat-ayat Alkitab kepada mereka, jadi mereka menerimanya, saudara Tuhan. Walaupun tujuan ustadz ini untuk memutarbalikkan daripada ayat tersebut, tetapi ya jamaah-jamaah masjid ya, senang, saudara Tuhan, mereka mendengarkannya. Ya, bahkan ketika ustadz tadi membacakan ayat-ayat Alkitab ya dengan senang hati, jamaah-jamaah pun ya mendengarnya, ya tidak menolaknya, saudara Tuhan. Makanya saya bilang kita bersyukur ya. Kalau kita di posisi ustadz ini mungkin kita diusir karena kita seorang Kristen ya, dan pastinya itu bertolak belakang dengan mereka. Nah, tetapi karena ustadznya sendiri ya kita bersyukur mereka santai dan mendengarkan ayat-ayat firman Tuhan, mendengarkan ayat-ayat Alkitab yang disampaikan ustadznya kepada mereka. Nah, saudara Tuhan, semoga video singkat ini memberkati kita, dan selebihnya silahkan berikan tanggapan saudara, berikan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.